Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman saha Syekh nugraning Gusti kang waha welas waha asih. Mugia tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasalira wonten jiwangga panjenengan kaliyan kula. Waradin sagung dumadi widodо nir ing sambikala. Kalis saking pringga prayaning donya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Di video ketiga ini, saya ingin bercerita sedikit perihal keputusan yang saya ambil setelah saya melakukan kurang lebih hampir 1 minggu meditasi untuk mencari kejernihan dalam berpikir. Saya rasa imbasnya sangat besar untuk saya pribadi. Salah satunya saya memutuskan untuk menutup 4 toko penjualan. Dikarenakan setelah hitung-hitungan secara matematika dan saya pikir-pikir emang waktunya harus ditutup dulu. Nanti akan saya alihkan ke online shop di TikTok, Facebook, dan sebagainya. Itu baru dampak kecil yang saya ambil. Dampak yang berikutnya yaitu kehidupan saya lebih terjadwal. Meskipun saya kadang bangun masih kesiangan jam 7, jam 8, jam 9. Tapi alhamdulillah saya bisa langsung bekerja lebih produktif, memegang kegiatan yang harus saya pegang dan mana yang harus saya utamakan. Dan yang ketiga, saya dapat berpikir, mencari, melihat peluang-peluang baru. Peluang-peluang seperti halnya potensi untuk lebih meningkatkan lagi penjualan dengan cara online shop. Baru dimulai dan nanti jurnalnya juga akan saya buat step by stepnya. Ini baru sedang buat video studio, baru buat studio untuk live di TikTok dan Shopee Shop. Untuk yang keempat, pikiran saya lebih ringan, lebih tenang, lebih tentram. Tidak selalu fokus dengan hutang yang sudah terlalu banyak, tapi juga mampu fokus di kerjaan, justru malah lebih menghasilkan. Lebih menghasilkan, lebih tenang, lebih terarah. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya juga mendapat satu kalimat untuk mensugesti diri agar lebih nyaman sebagai orang Islam khususnya, agar kita bisa lebih nyawiji atau menjadi satu kepada Tuhan atau benar-benar berpasrah kepada Tuhan. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Sebelum memulai meditasi, saya ucapkan biasanya basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya tarik nafas dalam, saya tahan di perut. Kemudian saya ucapkan dalam hati, Tuhan, atas kuasamu aku mampu, atas kuasamu aku bisa melunasi hutang-hutang saya. Tuhan, atas kuasamu aku mampu, dan atas kuasamu aku bisa melunasi semua hutang-hutang. Tuhan, atas kuasamu aku mampu, dan aku bisa melunasi semua hutang-hutang saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dalam kalimat tersebut saya memasrahkan kekuatan itu hanya kepada Tuhan, tapi saya juga meyakini saya mampu, saya bisa atas kehendak Tuhan. Dan saya rasa dengan kalimat tersebut saya lebih mampu meyakini itu sebagai kenyataan. Dan tugas saya mewujudkan itu sebagai kenyataan. Saya praktekkan
Seperti biasa, saya duduk bersila. Tangan saya tutup. Tarik nafas dalam. Tahan di perut. Kemudian ucapkan dalam hati, Tuhan, ya Allah, karena kekuatanmu aku mampu, karena kekuatanmu aku bisa. Tuhan, karena kuasamu aku mampu, karena kuasamu aku bisa. Tuhan, karenamu aku mampu, aku bisa. Lepaskan, keluarkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan seterusnya. Kenapa 3 kalimat itu berbeda? Untuk meyakinkan hati dan pikiran, kita harus punya satu titik permintaan atau satu titik tujuan, dan kita akumulasikan atau kita sampaikan dengan beberapa kalimat. Itu akan lebih meyakinkan di pikiran dan di hati saya pribadi. Nah, sebelumnya saya melakukan hal kayak seperti, Tuhan saya minta, Tuhan berikan saya. Nah, di situ saya masih merasakan ada batas antara saya dan Tuhan. Tapi ketika saya mengucapkan, Tuhan, karena kuasamu aku mampu, karena kuasamu aku bisa, karena kekuatanmu aku mampu, karena kekuatanmu bisa, karenamu aku mampu, karenamu aku bisa. Di situ aku meyakini, akhirnya alam bawah sadar saya meyakini bahwa itu benar-benar terjadi. Dan itu pasti terjadi. Kita tinggal menunggu waktunya. Tutup toko 4 untuk hari ini. Saya yakin bisa membuka lebih banyak dan lebih besar toko di masa depan. Sesegera mungkin. Karena saya meyakini bahwa kekuatan Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi. Dan kekuatan Tuhan bisa membolak-balikkan keadaan. Jangankan dari 0, dari minus pun saya meyakini pasti bisa. Tentunya dengan upaya yang bisa kita lakukan atas kehendak Tuhan kita. Contohnya seperti ini. Saya membuka toko online. Berupaya di jalur itu untuk melakukan penjualan dari produk-produk yang dihasilkan oleh konveksi saya. Tapi setelah saya berupaya untuk membuat studio, menjual produk saya juga harus meyakini bahwa semuanya kembali ke Tuhan. Tapi saya meyakini ketika niat saya baik, niat saya benar, insya Allah Tuhan pasti mengabulkan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk lebih terjadwal, sebelum saya melakukan meditasi, kadang saya bangun itu subuh itu sudah bangun, tapi tidak melakukan apa-apa. Karena tidak melakukan apa-apa, otomatis pikiran dan tubuh saya juga tidak bakalan melakukan apa-apa dan tidak mampu menghasilkan apa-apa. Tapi akhir-akhir ini setelah saya melakukan meditasi, setelah saya bangun tidur, meskipun itu jam 7 atau jam 8, subuh biasanya sudah bangun tapi tidur lagi kadang malah. Tapi apa yang harus dilakukan hari itu, saya bisa memegang atau saya tahu, oh aku harus melakukan ini. Nah, dari situ akhirnya saya menjadwalkan. Akhirnya saya buat jadwal untuk diri saya sendiri. Jadwalnya kurang lebih seperti ini. Nah, di hari Senin sampai Jumat, jam 6 sampai jam 9 pagi, saya melakukan bisa dibilang kayak sesuatu hal yang itu dalam jangka panjang akan memperbaiki diri saya. Contohnya seperti meditasi, olahraga pagi, dan sebagainya. Nah, setelah saya melakukan itu semua, saya membuat agenda untuk 1 hari itu sampai ke malam lagi, sampai tidur lagi. Setelah itu selesai, saya kemudian mengecek produksi, kemudian
rapat dengan tim dan mengevaluasi hasil kerja kemarin. Dan apa yang harus dilakukan di hari ini. Seperti itu. Kemudian di jam 9 sampai 11 pagi, saya membuat konten, iklan, strategi pemasaran, analisis performa, dan kampanye untuk produk-produk saya. Itu bisa di follow up di daftar WA, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kemudian di siang jam 11 sampai jam 3, jam 13 atau jam 1, karena saya juga kebetulan terapis untuk reposisi cedera atau message for cedera. Jadi semuanya ada orang kesleo, ada orang terkilir, itu saya juga menangani itu di jam 11 sampai jam 1 siang. Jadi di situ saya melakukan persiapan, perenggangan, stretching untuk pegang pasien-pasien tersebut. Ya alhamdulillah setiap hari, ya bukan alhamdulillah mereka kena musibah, tapi alhamdulillah saya bisa menolong atau bisa menerapi 2-3 orang dalam waktu 2 jam tersebut, 2-3 jam tersebut. 2 jam itu sudah selesai 3-4 orang. Nah, kemudian untuk di jam 1 sampai jam 2 siang saya istirahat untuk makan siang. Makan siang iki digawe pas poso, padahal ketahuan akhirnya kalau saya tidak puasa. Ya, saya akhir-akhir ini tidak puasa. Akhir ini saya tidak puasa, tapi insya Allah di akhir-akhir sebelum Ramadan saya puasa kembali. Di jam 2 sampai jam 5 saya membuat jurnal ini, konten YouTube ini. Kemudian di jam malam dari jam 5 sore sampai jam 7 sore saya kembali ke konveksi untuk mengecek hasil akhir produksi atau pengecekan persiapan untuk pengiriman barang-barang ke konsumen. Ke konsumen yang sudah pesan dan ke distributor-distributor yang membutuhkan. Kemudian jam 7 sampai jam 9 malam saya melakukan marketing online. Update media sosial, Facebook, analisa hasil iklan itu sampai mana, itu kita bisa ngecek karena saya pakai ADS. Kemudian interaksi dengan audiens, balas komentar, balas, yes, intinya kita berinteraksi seperti itu. Itu untuk hari Senin sampai Jumat. Nah, untuk Sabtu sampai Minggu pagi hari jam 8 sampai jam 10, saya riset tentang kebutuhan YouTube. Terlepas dari jurnal ini, karena ke depan saya juga akan mengembangkan beberapa channel YouTube saya yang lain. Nah, jadi dari jam 8 sampai jam 10, saya itu riset konten mana yang sedang hits dan bagaimana algoritma YouTube itu bekerja kembali. Seperti itu. Kemudian di Sabtu itu biasanya nanti tak jadwalkan untuk ketemu klien atau pemasok. Ada agenda atau tidak ada agenda, saya agendakan untuk bertemu. Sekedar hanya untuk silaturahim. Atau dalam bahasa marketing saya, itu saya sebut store wajah, store muka, agar para konsumen, para distributor itu tidak sampai lupa dengan kita. Ya meskipun hanya membawa sebungkus rokok atau setengah kilogram buah atau 1 kilogram buah, itu menurut saya sudah cukup. Kemudian di jam 9 sampai jam 12 malam saya melakukan waktu untuk diri saya sendiri, untuk refreshing atau kegiatan hobi yang lain, utak-utik motor atau apalah itu, atau menggambar dan sebagainya. Nah, dari situ ini belum tertata maksimal, ini belum tertata secara maksimal, tapi pelan-pelan saya tata agar itu menjadi titik perubahan atau titik balik saya menuju apa yang saya harapkan di masa depan. Keberlimpahan, kesehatan, kesuksesan, keharmonisan dalam rumah tangga dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk video ketiga ini saya ucapkan matur nuwun. Rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.